Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi alam bangsa Indonesia secara seksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 4. Siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia secara benar. 5. Siswa mampu mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita amati peta berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia. Anak-anak bisa amati bahwa setiap provinsi mempunyai warna yang berbeda-beda. Ada yang warna hijau, ada hijau muda, hijau toska, kuning, merah muda, oranye, bahkan merah. Nah, silakan diamati, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 77. Nah, kalau kalian sudah mengamati peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kemudian kalau sudah, mari kita cocokkan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita cocokkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Pulau Jawa. Kemudian pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Jawabannya adalah Pulau Papua. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Untuk Provinsi Papua Barat, kepadatan penduduknya adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Pertanyaan yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita berada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, kondisi kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 900 sampai 1000 orang per kilometer persegi. Setelah kita mempelajari tentang kepadatan penduduk, anak-anak, sekarang kita amati peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, peta ini ada di buku paket kalian halaman 78. Kegiatan selanjutnya adalah di buku paket kalian ada gambar-gambar suku bangsa dengan pulau-pulaunya. Mari kita pasangkan. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Kita cocokkan. Berikut merupakan pakaian adat yang berasal dari Pulau Jawa. Yang kedua, berikut juga merupakan pakaian adat yang berasal dari provinsi atau Pulau Sumatera. Untuk Pulau Kalimantan, nah ini nih pakaian adatnya. Kemudian dilanjutkan untuk Pulau Sulawesi dengan pakaian adat sebagai berikut.
Masih lanjut untuk Pulau Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Halmahera, serta Bali. Kita lihat, nah anak-anak bisa memperhatikan ya, untuk Pulau Papua itu merupakan pakaian adat khas Pulau Papua. Kemudian untuk Kepulauan Nusa Tenggara juga menggunakan pakaian adat yang sangat unik. Nah, berikut untuk Kepulauan Halmahera dan yang terakhir adalah pakaian adat Pulau Bali. Nah, anak-anak, unik-unik sekali kan pakaian adat yang sudah kita pelajari tadi? Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk peta persebaran agama di Indonesia. Anak-anak, di sini ada gambar, ada titik berwarna-warni yang menunjukkan persebaran agama di Indonesia. Untuk Islam itu ditandai dengan titik berwarna biru. Untuk Katolik ditandai dengan titik berwarna merah dan untuk Buddha ditandai dengan titik berwarna kuning. Sedangkan Kristen ditandai dengan titik berwarna oranye, untuk Hindu berwarna ungu, dan untuk Konghucu berwarna merah muda. Anak-anak bisa amati persebaran agama yang paling banyak di setiap provinsi bisa ditunjukkan oleh titik warna-warna berikut. Silakan kalian amati ya. Setelah kalian tadi mengamati peta persebaran agama yang berada di Indonesia, tugas kalian adalah menuliskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, mulai sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Untuk formatnya, seperti yang ada pada buku siswa halaman 84. Silahkan kalian kerjakan. Setelah kita mempelajari berbagai macam keragaman Indonesia, maka kita dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar adalah yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya ras, suku, agama, dan golongan. Yang keenam adalah beragamnya budaya sosial. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Namun, keberagaman ini jangan dijadikan sebagai pemecah, justru sebagai pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir menghindari kerumunan. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.